Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Para sahabat Ian 88 sekalian, selamat kita berjumpa kembali. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar kebugaran jasmani yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga tentunya dibutuhkan dalam siklus hidup semua kelompok manusia. Izinkan saya share materi saya ya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat dengan jelas. Baik, jadi yang dimaksud dengan kebugaran jasmani secara definisi adalah kemampuan tubuh seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau kegiatan fisik sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan atau dalam bahasa sehari-hari kita kenal sebagai tidak mudah ngos-ngosan. Kalau digambarkan dalam bentuk piramid, dasar seseorang untuk dapat hidup dibutuhkan kondisi yang sehat, apalagi untuk bisa produktif dan berprestasi, dibutuhkan kondisi sehat dan tingkat kebugaran yang lebih baik. Baik dalam bidang olahraga prestasi yang kita kenal juga sebagai dunianya atlet, baik atlet junior maupun juga atlet senior. Sahabat-sahabat Tian sekalian, dalam berbagai bentuk kegiatan fisik seseorang, kita bagi ke dalam bentuk aktivitas fisik atau physical activity, yaitu semua jenis aktivitas yang menggunakan otot-otot besar tubuh kita seperti naik turun tangga, berjalan kaki, berjalan antar ruangan, kerja bakti, dan sebagainya. Sementara dalam kegiatan yang lebih terukur dan teratur dalam waktu tertentu, kita kenal sebagai latihan fisik atau exercise, seperti misalnya latihan skipping, push up, atau sit up, stretching, jalan sehat, bersepeda, dan sebagainya. Pada kegiatan fisik yang lebih terbatas, namun sudah memerlukan alat dan keterampilan, serta aturan-aturan tertentu, kita kenal sebagai olahraga atau sport, seperti misalnya bermain sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, bola voli, karate, balap sepeda, dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Yaitu yang pertama adalah faktor genetik. Secara genetik, kebugaran jasmani dipengaruhi oleh kebugaran jasmani orang tuanya saat dalam kandungan. Misalkan saja pasangan bulu tangkis terkenal kita, seperti Susanti dan Alan Budi Kusuma, sebagai pasangan atlet bulu tangkis yang berprestasi. Tentunya anak yang dikandungnya sudah memiliki secara genetik bakat menjadi seorang atlet. Namun setelah dilahirkan, anak tersebut tentunya memerlukan latihan sebagai atlet. Tidak dengan sendirinya tanpa latihan bisa menjadi atlet. Faktor yang kedua adalah faktor usia, yang juga sebagai faktor yang mempengaruhi. Makin tinggi usia seseorang pada usia tertentu, maka kebugaran jasmaninya berangsur menurun karena faktor anatomi dan fisiologi orang tersebut. Sementara jenis kelamin, karena adanya perbedaan anatomi dan fisiologi, secara umum laki-laki kebugaran jasmaninya lebih baik daripada perempuan. Namun jika adanya latihan-latihan fisik atau olahraga, bisa saja perempuan kebugaran jasmaninya lebih baik daripada laki-laki. Faktor gizi, seseorang dengan gizi yang baik tentunya memiliki kebugaran jasmani yang lebih baik daripada seseorang yang bergizi kurang ataupun yang bergizi lebih, bahkan yang dengan obesitas. Seseorang dengan anemia atau kandungan hemoglobin yang rendah, maka kebugaran jasmaninya lebih rendah dibandingkan seseorang yang tidak anemia. Aktivitas fisik. Seseorang yang sudah terbiasa aktif dalam kesehariannya atau terlatih, kebugaran jasmani tentunya lebih baik daripada yang tidak terlatih. Sedangkan kebiasaan merokok, ternyata secara statistik dari berbagai referensi, tingkat kebugaran jasmaninya lebih rendah daripada yang tidak merokok. Adapun untuk mengetahui kebugaran jasmani, kita memerlukan adanya pemeriksaan jasmani.
Adapun manfaat pemeriksaan kebugaran jasmani sendiri selain untuk mengetahui status kebugaran jasmani secara individu, namun dapat juga untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani suatu kelompok masyarakat, bahkan dalam skala besar atau survei secara nasional bisa saja menilai kebugaran jasmani suatu bangsa. Pemeriksaan jasmani juga dapat menjadi bagian dalam medical check-up yang dilakukan secara rutin, sehingga rekomendasinya dapat berupa program latihan fisik yang sesuai bagi individu dengan kondisi masalah kesehatan tertentu. Pemeriksaan kebugaran jasmani juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan program latihan fisik yang dilakukan. Selain dapat menemukan adanya suatu masalah kesehatan seseorang akibat adanya tes pembebanan dalam pemeriksaan kebugaran jasmani. Sahabat Ian 88 sekalian, kebugaran jasmani terbagi menjadi dua kelompok atau dua komponen besar, yaitu yang berhubungan dengan kesehatan atau health related fitness dan yang berhubungan dengan keterampilan atau skill related fitness. Sebagai dasar kesehatan seseorang, pada umumnya termasuk seorang atlet, adalah komponen ini yang terdiri dari komposisi tubuh, utamanya adalah perbandingan berat badan dan tinggi badan, serta persentase lemak. Kemudian fleksibilitas sendi, yaitu luas ruang gerak sendi semua persendian. Berikutnya adalah daya tahan dan kekuatan otot. Serta yang paling dominan dari komponen ini adalah unsur kapasitas aerobik atau daya tahan jantung paru-paru atau endurance, atau di dunia atlet dikenal dengan VO2 max atau volume oksigen yang dibutuhkan saat melakukan kerja maksimal. Sementara komponen yang lain adalah yang berhubungan dengan keterampilan, merupakan komponen tambahan setelah komponen dasar tadi, yang secara spesifik masing-masing dibutuhkan, terutama bagi seorang olahragawan dengan cabang olahraga spesifiknya, atau juga pada seorang lansia dalam kehidupan sehari-hari yang tetap diperlukan, terutama unsur keseimbangan dan koordinasi gerakan, karena sudah menurun dengan bertambahnya usia. Pada saat ini, kita bisa melihat bahwa dalam perjalanan usia, tanpa adanya latihan fisik, maka fleksibilitas persendian kita akan cepat menurun setelah usia 30 tahunan secara drastis. Dibandingkan dengan orang yang dengan latihan fisik secara teratur, maka proses penurunannya relatif berlangsung lebih landai. Begitu juga halnya pada kekuatan otot maksimal. Dengan adanya latihan fisik, maka proses penurunan kekuatan otot kita akan lebih lambat dibandingkan yang tidak dengan latihan. Dan tentunya juga terjadi pada kapasitas aerobik atau endurance kita, maka tanpa adanya latihan, proses penurunan juga akan lebih cepat kita rasakan dibandingkan dengan yang rutin latihan fisik. Sehingga di sini kita lebih cepat ngos-ngosan ya kalau kita tidak ada latihan secara rutin. Pada kegiatan apa saja suatu bentuk latihan fisik atau aktivitas fisik atau olahraga? Ya, tentunya pada berbagai kegiatan rutin di rumah, dalam perjalanan, saat sekolah atau di kampus, atau tempat pendidikan lainnya, kegiatan saat bekerja, maupun saat kegiatan sosial, atau saat waktu senggang. Banyak kegiatan yang bisa kita siasati menjadi suatu bentuk aktivitas fisik, latihan fisik, ataupun juga olahraga. Sahabat-sahabat yang sekalian, sebenarnya bentuk-bentuk kegiatan aktivitas fisik, latihan fisik, ataupun olahraga dapat diterapkan sepanjang siklus hidup kita, mulai saat hamil maupun menyusui, usia prasekolah, usia sekolah, usia produktif, hingga lansia. Pada usia sekolah dan usia produktif, kegiatan sebagai atlet dapat dilakukan. Begitu juga pada usia produktif dan lansia, maka kegiatan beribadah haji ada di dalamnya. Tentunya setelah materi ini,
berikutnya sahabat-sahabat Ian 88 secara bertahap dapat mengikuti materi-materi kebugaran jasmani berikutnya. Yaitu yang pertama, berdasarkan subjek yang melakukan. Yaitu mulai dari bagaimana menjaga kebugaran ibu hamil dan menyusui, beserta manfaatnya, kebugaran usia prasekolah dan sekolah, hingga kebugaran bagi lansia. Dan di sini juga akan disampaikan terkait dengan berdasarkan subjek dan berdasarkan kegiatan. Kebugaran jasmani berdasarkan kegiatan dilakukan seperti sebagaimana menjaga kebugaran saat berpuasa, hingga kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan bagi seorang atlet, pramuka, pecinta alam, hingga yang dilakukan bagi seorang yang berkebutuhan khusus. Dan tentunya juga akan saya lengkapi dengan jenis-jenis tes kebugaran secara mudah, sederhana, dan sesuai dengan jenis kegiatan serta subjek yang melakukan, agar kita bisa mengetahui berapa nilai kebugaran jasmani kita saat ini serta juga mendapatkan manfaatnya. Demikian sahabat Ian sekalian, paparan saya kali ini semoga bermanfaat. Mudah-mudahan sahabat sekalian dapat melakukan klik like, subscribe, serta berikan komen, serta share jika sahabat-sahabat anggap bermanfaat bagi keluarga dan bagi orang-orang yang Anda cintai. Sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.